Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan Bapak dan Ibu yang menjawab salam Pak Ustadz masuk surga Anda. Nama tidak Allah menjawab pun ambo doakan. Masuk ke mabuk. Oh ke sarugo ya. Yalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kaji kita pada subuh ini diambilkan dasarnya yang pertama di dalam surat Shad ayat 53 dan di dalam surat An-Naml ayat 19. Berdasarkan ayat itu Bapak Ibu, tema pengajian kita, janganlah menyalahi takdir. Apa Bu? Nah, ya. Sabuk Bapak Ibu, sampai bulan 10 hari manusia di dalam rahim ibu, kita sudah menerima 6 ketetapan Allah. Manan 6 tu lah ditetapkan di situ di Allah untuk awak umur. Sianu layenyo hari itu jam sakitu detik itu. Umurnya cuma sakitu. Tak bisa dilebihan, tak bisa dikurangi. Jadi awak pun tak ada ulang-ulang tahun tu Pak. Ikolah bauan bulu hidungnya panjang umur tak ada tu Pak. Nah, dan kedua lah ditetapkan oleh Allah untuk awak Bapak Ibu ajal dalam kurung mati. Si anu meninggalnya hari itu jam sakitu detik itu tampaknya di situ
malahan penyebabnya itu lah ada tu. Murah so mainnya Pak Bu, cari so lawannya hidup, lawannya mati. Kalau kami orang Kuranji mati. Hidup mati. Ya Pak. Sakit sehat. Jadi awak nakkan selamanya dah Pak Bu sakit. Di balik pendakian ada penurunan. Di balik penurunan ada pendakian. Itu makanya Nabi mengatakan kullu da'un dawain ilal maut. Tiap-tiap penyakit ada ubek kecuali mati. Idui mati sakit sanang jodoh res tentu menjunjung basi ngolong mencancang balandasan mengaji ada dalilnya Pak Ustaz. Nah, baiko apa ibu calian tiba di rumah sore At-Taubah ayat 51. Sore apa? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami sesuatu itu melainkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang beriman itu berserah diri. Jadi Bapak dan Ibu, apapun yang kata jadi di diri awak lah tak tulis dahulunya Bapak Ibu. Fi kitabim mubin. Cuma awak perlu Bapak Ibu meyakini nan anam tu hanya Allah yang tahu. Betul tak Pak? Tak satu pun orang yang tahu sampai di mana batas umurnya. Entah ko ibu-ibu jawab di siko ko lay tahu ka umur barawa. Tahu Bu? Tak. Tak satu pun orang yang tahu kapan ajal akan dah, bila akan mati, tak tahu dah Pak. Tak satu pun orang yang tahu apa sakit yang akan dia derita. Tak satu pun orang yang tahu kapan dia sembuh dari sakitnya itu. Dan tak satu pun orang yang tahu siapa yang akan menjadi jodohnya. Itu makanya Bapak Ibu. Dan tak satu pun orang yang tahu di mana pintu res. Ada pintu rezeki sih Bu. Nah, biar nak kamari saya Pak Ustaz tiga hari lagi. Kamu Pak Ustaz ke pintu rezeki. Tak ada Pak. Tu mangkonyo Bapak dan Ibu sesudah solat duha, doanya awak. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu ya Allah. Kalau adalah rasa kiamu di langit, turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau ada rasa kiamu nantakan yang di dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau ada rasa kiambonan sulit, mudahkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau ada rasa kiambonan jauh, dakianlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru. Kalau ada rasa kiambonan haram sucikan ya Allah. Itu dasarnya. Nan anam tadi awak tak tahu dah Pak Bu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang
mengatur. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjalah. Seseorang itu tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagaimana catatan yang sudah ditentukan. Celilah nanti Bapak Ibu, ya, tidak akan gugur sehelai daun kayu dari batangnya kalau enggak izin daripada Allah. Betul tak Pak? Makanya fa'alu lima yurid, Allah babuik sekehen. Jadi apa hikmahnya awak mengaji kini kau Bapak Bu? Awak ndak boleh sedih, awak ndak boleh stres, awak ndak boleh berusuh-rusuh hati, awak ndak boleh sombong Pak. Alai, awak ndak boleh mau PUP Bu. Tapi kalau orang nak mengaji kau nak yakin jadi kau Bu. Gilo mau pe bakal panjangan saya. Hujan hari mau pe ju, panen hari mau pe ju, letak buik rumah nang gadang mau pe ju, alun barumah mau pe ju, banyak anaknya mau pe ju, indak baranak mau pe ju. Sehingga paniang malaikat ni. Kau ala dan ketujuh di Pajau. Polilai baik itu saja dah ada Pak. Kau kan tambah tu buang lepas lagi. Kau ala ketujuh di Pajat tumbuang apa? Ayo Pak lah. Kan banyak tadanga dia awak di tengah masyarakat Pak. Deh, ambo anak ambo barampe Ustaz. Tapi mencari nasib nan seorang ke Pak Ustaz. Oh menangis lah tu Pak. Mencari nasib nan seorang ke jatuh ke paru yang betul. No. De bahala nasib wa angkona. Barampe wa ang kakak baradia mangkotibo dia wa ang ampo badi. Cali adia wa ang berhasil itu. Dicali kakak wa ang berhasil itu. Kok tiba dia orang Yobana basuh bak kata orang mana hujanlah hari di si cincin tiba di nimbo labek mana para banyaknya orang nak musikin tiba dia orang paling melarai mana lah sisi ambana nanti elok ke mana lah sisi aja na lihat lihat tu bu wailul likulli humazah narakowel bagi orang nampangu pangupe itu. Warda bima qasamallahu laka. Reda kamu dengan ketetapan Allah itu. Redalah kamu dengan pemberian Allah itu. Jikalau kamu sanggup berbuat demikian, itulah sebaik-baik manusia, kata Nabi awak. Ba'a orang nak reda dengan pemberian Allah tu Pak Bu. Kalau kita diuji oleh Allah dengan nikmat, kita enggak boleh berfikir sebatas nikmat Bapak Ibu. Tapi siapa sesungguhnya di balik nikmat yang kita terima itu? Pasti Allah. Cubalah kalau tidak. Kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah, kita enggak boleh berfikir sebatas musibah itu Bapak Ibu. Tapi siapa sesungguhnya di balik musibah yang kita tak dapati itu? Pasti Allah. Betul tak? Ya. Nan anamko alun lai awak ke dunia lah ditarimu langsung dari Allah. Bau mubarak tadi baru bu, ampe bulan 10 hari. 10
Sebulan air, 2 bulan darah, 3 bulan daging, 4 bulan daging jo tulang. Aku tiupkan rohku kepadanya, kata Allah. Tapi sebelum roh ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh awakku, Bapak Ibu, rupanya Allah berjanji awak je Tuhan. Alastu mir rabbikum, benarkah saya ini Tuhanmu? Menjawab si roh sinan. Siapa bu? Si roh, nak si roh itu. Si roh yang bu. Roh. Nah, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Apa yang dipersaksikan Bapak Ibu? La ilaha illallah. Kalau secara letterleknya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita jabarkan Bapak Ibu, tidak ada satu pun saujung kuku salai rambut, tidak ada kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang punya selain Allah. Tak ada yang bisa menahan selain Allah. Tak bisa mendatangkan selain Allah. Tak ada yang bisa menyembuhkan selain. Itu mah kita yakin. Nan anamku namanya qada baru. Alulai awak ke dunia qada. Apa bu? Qada. Tak kada tu. You orang awak aku kan itu. Dia capek saja kok Pak. Kada apa pun. Alah, qada. Ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Lai awak ke dunia, dijalanilah nan anamku dalam hidup awak. Jatuh kana nelok, jatuh kana buruk, baru bernama qadar. Qada dan qadar, siapa yang mengatur? Allah. Rukun iman yang kabar ada bu? Nan ka anam. Jadi puntah saja tali kasinan. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Mengadu awak ke Tuhan awak itu. Ya Allah, hidup, mati, sakit, sehat, jodoh, dan rezekiku hanya di tangan Engkau ya Allah. Seujung kuku, sehelai rambut, aku tak punya. Itulah titipan Engkau ya Allah. Jadi Bapak Ibu, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang beriman itu berserah diri. Awak tak boleh mau POP tadi. Kalau orang nampak UP itu menyalahi takdirnya tu. Tak namanya mana ni. Kini kau puntah saja tali Bapak Ibu. Baca rumah muntahnya Pak Ustaz. Normawan Malin Saidi, anak Rang Darik Banuampu, barumahnya di Simpang Canduang. Suratan usah ditangisi. Allah tasure saja dahulu sama so di rahim bundo kanduang. Kali yakin apa Ibu? Tuhan. Jadi tidak ada nama pipik sudah boleh. Nah, contohnya Bapak dan Ibu orang nan tidak namuh menerima takdir tadi. Sebagaimana nampak Ustaz sampaikan tadi, awak kau diuji Bapak Ibu dengan dua hal. Kadang-kalau kita diuji dengan nikmat, kadang-kalau kita diuji dengan musibah. Contohnya orang yang diuji dengan nikmat tapi lupa diri. Bapak Jokowi
tangkung yang pun ke siapa? Apa di tangkung ada? Nah, ya Pak ya. Nah, baik ko apa ibu caliak sore Al-Ankabut ayat 39. Sore apa bu? Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Telah kami binasakan si Qarun. Siapa itu si Qarun? Orang nang kayo di zaman Nabi Musa. Kalau dicaliak dalam Al-Quran Bapak Ibu, bara kekayaan si Qarun ko bare pada ti membawa anak kunci tokonya, bara banyak itu Pak. Wa Fir'aun. Siapa tu si Fir'aun? Orang nambah kuasa di zaman Nabi Musa. Tapi dia lupa diri. Wa Haman. Siapa pula itu si Haman? Orang yang berilmu di zaman Nabi Musa. Laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Sungguh telah datang Nabi Musa membawa kebenaran kepadanya, kepada mereka. Fastakbaru fil ard, lalu mereka menyombongkan diri. Wa ma kanu sabiqin, kata Allah, tidak akan terlepas mereka daripada siksaan. Nah, itu contoh Pak. Digambarkan oleh Allah orang nak lupa dengan nikmat tadi. Si Qarun orang nang kayo, datang Nabi Musa, kau meminta apa segala macam lah. Oh, tak bisa. Akhirnya Abu orang nang kayo tapi kikir, dibanamkan hartanya oleh Allah ke dalam perut bumi. Itu si Qarun. Wa Fir'aun, orang yang sombong di zaman Nabi Musa dengan kekuasaannya. Malahan melebihi adenku nan Tuhan kalian. Ya Pak. Akhirnya dibanamkan pula si Fir'aun itu di tengah lautan merah. Si Haman, siapapun itu si Haman, itu orang yang berilmu di zaman Nabi Musa, tapi dia sombong dengan ilmunya, dipekakkan, dibutakan dan dibisukan oleh Allah. Jadi tidak ada salamai itu orang yang sombong. Nah, tapi kok pakai cek tadi, aku sipai si Qarun banyak kini tu Pak. Tu kan nampak contohan tadi. Ya Pak ya. Qarun berdua sama Ustaz. Ya Pak. Si Qarun dia Pak. Si Qarun. Ya. Kok si Qarun kolah kok si Fir'aun kolah betul tak Pak ya? Kok si Haman malah ada tu. Maaf saja Bapak dan Ibu. Dima ambo berceramah jarang dan profesor doktor menengah ceramah ambo Pak. Betul tak Pak ya? Tak ada. Sebab orang kolah ilmuwan Pak. Tak boleh. Jarang bana nak seperti padi Pak. Bana seperti padi. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, makin berisi runduk ke bawah. Ilmu padi. Bila diri ingin dikenang,
jauhi kata tinggi melambung, jangan ditiru ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Sombong ayam tu bu. Dia kau talu. Padahal talu anak kanyo ajan cie. Kadang-kadang talu ku busuk. Alah. Kok nak menjadi orang kayo Bapak Ibu? Tirulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa bu? Nabi Sulaiman. Siapa pula itu Nabi Sulaiman? Anak daripada Nabi Daud. Surat Sad ayat 30. Kalau dicari dalam kehidupan Nabi Sulaiman kok Bapak Ibu, ya, sama lo jawabnya Pak. Tapi pakai cek tadi, zikir beliau, doa beliau, usaha beliau, ya lebih tinggi. Beliau kalau berdoa Bapak Ibu, salah satu doa Nabi Sulaiman itu bisa Pak Ibu lihat nanti surat Sad ayat 53. Datang mentanggung dah Pak. Sabut Nabi Sulaiman yakin nananam tadi. Rabbi ghfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tuhan, ampunilah dosaku, anugerahkanlah kepadaku ya Allah kerajaan, kekayaan. Di mana kerajaan kekayaan yang Engkau berikan kepadaku itu ya Allah, tak satu pun tandingannya sesudahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha pemberi. Kandak buliah minta balaku. Nabi nan paling kayo Nabi Sulaiman. Kalau kekuasaan beliau Bapak Ibu, ndak manusia saja prajurit Nabi Sulaiman do Bapak Ibu. Lain banamo makhluk tunduk ke Nabi Sulaiman. Tunduk Pak. Tamasuk setan-setan jin tu kan tunduk ke Nabi Sulaiman. Jadi suatu kali Bapak Ibu, beliau susunlah tantara-tantara beliau ko babari Pak. Nan gajah ko barisannya, nan buruang ko barisannya, nan kambing, pokoknya binatang banamo makhluk. Jadi waktu itu Bapak Ibu talambe lah datangnya burung hudhud. Burung apa? Burung hudhud. Lapor pimpinan, maafkan kami talambe. Bako talambe kalian? Kami melintas di suatu negeri Tuan. Lalu kami lihat aneh. Bagaimana anehnya? Negeri itu dipimpin oleh seorang wanita cantik Tuan. Wanita, ya. Di mana itu tempatnya? Di negeri Sabah, Tuan. Apa kerja mereka? Menyembah matahari, Tuan. Menyembah matahari. Ya. Tahu kalian siapa wanita itu? Tahu, Tuan? Ratu Balqis, Tuan. Oh, Ratu Balqis. Antarkan sepucuk surat saya ini kepadanya. Apa isi surat Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis Bapak Ibu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Baru saja membaca isi surat Nabi Sulaiman, oh ndak bagi juga.
Sainggonya bapak dan ibu Ratu Balkis sampai dipersunting oleh Nabi Sulaiman. Itu makanya istri Nabi Sulaiman siapa bu? Ratu Balkis. Ambo pernah jo mengaji di daerah Pariaman bapak ibu. Alur siap ambo berceramah lewolo lo pondok minta doa Nabi Sulaiman tadi Pak Ustaz. Tidak betul. Tidak betul. Laki-laki ini gitu Ustaz. Jadi kau bertambah lagi ini apa aja nih? Alah, skenario lah diatur segalanya oleh Allah tadi bu, ya. Lalu bertanya Nabi Sulaiman kepada prajuritnya, siapa di antara kalian bisa memindahkan istana Ratu Balkis ke hadapanku ini? Ada nama mengatakan bangsa jin. Tapi kalau kita cari bapak dan ibu adalah orang soleh. Itu maka Nabi Sulaiman meminta agar menjadi orang soleh bapak ibu. Di saat pemindahan istana Ratu Balkis itulah nan gajah lah oyak jo gadangnya, nan samui lah sereden mencari sarang. Iku mentang nyo gajah ku mentang nyo gadang awak ka dipijak-pijak saja. Kini kan banyak yang jadi gajah pak. Nah, rasayan lah yang itu nang kecil si gajah, enggak kecil samui ka gajah. Ko tu mangkonya bapak dan ibu di waktu tu tanya ka di Lampung. Mangkuno gajah ku ndak rupanya indak jo senapang do pak. Jo atau jo samui pak. Rupanya itulah nepek lo ilmu dia pak. Jo samui. Ya pak. Nah, pemasukan gajah ke dalam samui ke dalam hidung tu. Lalu nono gajah kau ni. Lah. Jadi bapak ibu, rupanya dialog samui sama samui tadi pada ngajak Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman sujud kepada Allah. Tasungku abaswawak pak. Di dalam sujud itulah beliau menangis bapak ibu. Apa tangis Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Tuhan, sadarkan hatiku untuk pandai bersyukur atas nikmat-Mu ini. Wa ala walidayya, dan nikmat yang Engkau titipkan melalui kedua orang tuaku Tuhan. Jadikan nikmat yang Engkau berikan kepadaku ini sebagai amal saleh yang Engkau ridai Tuhan. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu itu ya Allah menjadi golongan hamba-Mu yang saleh ya Tuhan. Jadi kok erat sekali kaitannya dengan bapak dan ibu yang menjadi peserta korban. Betul tak Pak? Berapa banyaknya bapak dan ibu? Kalau orang tak terketuk pintunya hatinya. Oh kok rumah raja, gadong batingke, oto tabali, anak sarjana. Tapi kalau tak sadarnya dengan nikmat itu bapak ibu, qalilan ma tashkurun, saketik mana manusia yang pandai bersyukurnya kata Allah. Betul tak? Itu bisa Pak Ibu cari nanti doanya tuh. Jadi Pak Ustaz sarankan kepada bapak dan ibu yang menjadi peserta korban, ya, itu surat An-Naml ayat 19 itu.
Jadi kapan perlu kepada bapak ibu yang menjadi panitia, artinya panitia korban, kapan perlu dikasih masing-masing peserta korban tuh pak di fotokopi gue. Sebenarnya lah ada di rumah tapi lupa lo tadi bu. Ya lupa lo ya. Jadi bapak dan ibu atau bobotoan ke Pak Ustaz nanti ya, bobotoan nanti tolong banyak deh ya. Jadi bapak ibu, itulah doa Nabi Sulaiman. Kalau bapak ibu yang menjadi peserta korban, disaksikan penyembelihan korban kita itu bapak ibu. Sabalun jawi di Rabiah, sabalun jawi di Goro, ya bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang menjadi peserta korban sapi pertama, di Bacuan tuh pak, betul tak pak ya? Berapa orang bu? 7 orang. Jawinar, Sapiudin. Itu contoh. Lah bu ya, lah. Jadi sabalun di Dabiah Jawi itu baca doa aku dulu. Kapan perlu dipandu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Baru digoro. Jadilah digoro tadi apa ibu menjadi peserta korban tadi bertakbir, takbir sholat hari raya itu. Allahu Akbar, Allah. Nah, jadi bapak dan ibu, malahan orang yang akan berangkat haji, orang yang akan berangkat umroh, apalagi kalau nyuma nasi sama Pak Ustadz, bapak ibu, doa aku ndak pernah Pak Ustadz lupa menitipkan doa bapak. Bapak ibu setelah turun di Jeddah nanti kata Mbok, carilah tempat yang bersih, bersujudlah bapak dan ibu di sana, baca doa ini. Kenapa? Tidak seluruh umat Nabi Muhammad bisa injakkan kakinya ke tanah suci itu, dan tidak seluruh umat Islam bisa injakkan kakinya ke tanah suci itu. Odeknya bansai, pusat jangan dibaca bansai, jangan dibaca miskin. Rumah rancak gaduang batingke oto tabali anak sarjana, kekayaannya melimpah ruah, sawah batumpak di nadata, ladang babidang di naleriang, padi masak jaguang mau piah tarana bakam babia, kada yang pe toko duo malahan Joremon mabokaknya. Bapak ibu, ke Australia tiok sabanta, ke Brunei tiok sabanta, ke Singapura segala macam tiok sabanta. Toh kenapa ke tanah suci tak bisa dia injakkan kakinya, kata Mbok? Karena tidak dibuka hidayah oleh Allah. Di contohan saja kepada korban kini ko bapak ibu, dicari rumahnya rancak, segalanya ada, pembuat rumah, pemulihan anak ada. Tapi toh kenapa korban sekali setahun tidak bisanya? Karena tidak dibuka hidayah. Betul tak bu? Ada sama umrah sama Pak Ustadz, bapak ibu, apa galihnya? Kaladi talih basuawak di pasar raya timur itu bapak ibu. Tapi maaf saja bapak ibu, Allah ku kan mendengar
Allah ku kan melihat, Allah ku kan mengetahui bisikan hati. Betul apa? Satio inyo sudah mengalih tu Bapak Ibu, kabatutui kan kalihnya tu Pak. Alhamdulillah. Rupanya nyuasiangan kaleng ketek di bawah sampai duduk itu. Ya Allah, sampaikan jualah niat ambo untuk pergi umrah. Apa sabut lo nama Pak Ustaz? Ya Allah, sampaikan jualah niat ambo pergi umrah sama Pak Ustaz Akhrizal pun. Apa sabut lo nama ya? Tu mah kan tak boleh minta balaku. Sampai maaf saja Bapak dan Ibu. Di situ tak tanggung-tanggung beliau. Jadi doaku beliau memang hafal mana Bapak? Surah An-Naml ayat 9 balik tadi. Mananginya Bu, coba Pak. Manangi. Nah. Jadi saya itulah dulu ceramah awak Bapak Ibu. Harilah siang. Nah. Doa Nabi Sulaiman tadi tak. Lah. Nanti Pak ya. Nanti aman. Ya Bu ya. Sebenarnya panjang kaji gue lah, tapi dia waktu yang terbatas Bu ya. Sampai di sini dulu, terlebih terkurang Pak Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.